Karena itu adalah apa yang mereka temukan dengan roh itu sebetulnya baru merupakan jasad rohnya saja. Ya, bukan rohnya itu bisa ketahui. Nah, roh itu apa? Roh itu adalah energi yang langsung bersambung dengan kekuasaan Tuhan. Seperti kereta listrik gitu. Dia akan bisa maju, bisa mundur, bisa berhenti, bisa cepat, bisa pelan, itu ketika ada setrum. Kalau setrumnya putus, seseorang itu mati karena rohnya meninggalkan jasadnya. Ya kan begitu. Dan roh itu tidak mati. Karena energi itu tidak mati, energi Tuhan itu. Makanya Allah mengatakan wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi. Ketika manusia itu sudah kuciptakan sempurna, lalu kutiupkan wa nafakhtu, kutiupkan fihi, di dalamnya, mir ruhi, dari rohku. Jadi artinya bahwa tetap kita tidak akan bisa melihat, mendefinisikan roh itu. Kalau kita katakan secara definisi demonstratif, definisi boleh, atau dalam bahasa Arab namanya al-haddir rasam. Katakan saja roh itu adalah inti kehidupan, boleh. Roh itu adalah inti kehidupan. Jadi yang hidup itu adalah roh. Kemudian ada lagi perasaan, ingatan, memori, ada hati, ada akal dan pikiran. Ini semuanya berkolaborasi semuanya itu. Jadi nanti kecerdasan, ada kecerdasan IQ, intelligent question, ada EQ, emotional question, ada SQ, spiritual question. Nanti otak itu ada otak kanan, ada otak kiri, ada otak tengah, ada otak depan, ada otak belakang, macam-macam lah. Sampai sel-sel otak itu sampai sekitar 15 miliar sel dalam otak kita ini, dan saling berkomunikasi. Itu semuanya cara kerja otak kita seperti apa, masih dalam penelitian semuanya. Nah, tetapi nanti pada akhirnya bahwa nafsu itu adalah tentu jaringannya melalui ada otot, ya, ada otot lurik, ada otot angkat, ada otot bebas dan sebagainya, dengan semua saraf jaringannya. Itu semuanya terkendali di otak kita ini semuanya ini. Ketika kita ketika birah itu muncul kapan? Laki-laki dari mata, sensitivitas laki-laki di mata. Laki-laki cukup melihat saja wajah yang cantik dan bodi yang seksi melalui mata, langsung diproses oleh otak dan menimbulkan syahwat. Tapi kalau perempuan, kalau belum diuus-uus, belum. Ngerti uus-uus tuh? Ya. Nah, ketika proses itu terjadi, saraf kita bekerja akan menegang bagian-bagian yang perlu tegang. Dan ketika itu menegang, otak kita menjadi bodoh. Ya, dan itu semuanya proses bekerja antara otak dengan hati kita, dengan perasaan kita, dengan pikiran kita semuanya. Dan ternyata dikiranya itu terpisah. Ternyata otak dan hati itu terhubung 4 jalur. Ya. Jalur jalan tolnya dua jalan tol. Jadi masing-masing punya receiver dan punya transmitter semuanya. 4 jalur itu melalui gelombang saraf, melalui mikrobiologi, melalui gelombang elektromagnetik, dan lagi dengan gelombang tekan melalui pembuluh darah kita, dari jantung, pop itu juga menjadi penghantar gelombang dalam komunikasi antara hati dan otak kita itu. Nah, itu semuanya dalam proses itu terjadi dialog.
Nah, lalu nafsu ini di mana adanya? Berkolaborasi dengan hati, dengan perasaan, dengan memori, dengan otak segala macam. Nah, ini makanya ketika Nabi Yusuf itu hampir berselingkuh dengan Zulaikha, yang mengatakan Zulaikha ya, akhirnya dia mengaku ya, kalau setelah disaksikan oleh seorang bayi yang berkata, kalau yang sobek baju depanmu berarti kamu yang salah, Zulaikha yang benar. Kalau baju yang sobek itu belakang, Zulaikha yang salah, kamu yang benar. Setelah itu akhirnya dia mengaku ya, saya bersalah. Disitulah dalam keluhannya, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratum bisu, bahwa saya tidak bisa melepaskan nafsu saya, selalu ikut dengan saya, dan saya tidak bisa melawan nafsu saya, terus menggoda saya. Wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la ammaratum bisu, karena nafsu itu selalu ngajaknya yang nggak benar, selalu mengajak perbuatan yang dosa. Tetapi di sini ada tambahan illa ma rahima rabbi, kecuali orang yang disayang oleh Allah. Jadi logikanya Pak Iwa, bukan kita memerangi nafsu, kita akan kehabisan tenaga, nafsu tidak bakal mati, karena dia eksis bersama kita ini. Jadi bagaimana caranya? Yaitu caranya bagaimana illa ma rahima rabbi, kecuali disayang oleh Allah. Jadi untuk melawan nafsu itu jangan kamu mengumpulkan tenaga untuk membunuh nafsu, tidak mungkin terjadi. Masih mending kamu mengambil langkah berikutnya, bagaimana caranya supaya Allah sayang kepada kamu. Kalau engkau disayang Allah, nanti Allah yang mengurangi volume nafsu itu sendiri.